Kebakaran terjadi di kawasan permukiman padat penduduk Karanganyar Sawah Besar, Jakarta Pusat. Warga langsung turun membantu petugas damkar melakukan pemadaman agar api tidak semakin membesar. Api berkobar di bagian dalam rumah dan menyebar ke sisi lainnya akibat tertiup angin. Meski belum diketahui pasti penyebabnya, namun kebakaran diduga akibat kebocoran tabung gas LPG karena sempat terdengar beberapa kali suara ledakan. Awalnya cuma asap aja tadi tebal pas saya lagi masak gitu. Terus nggak taunya itu saya teriak kan lagi ada yang makan juga kan. Saya bilang keluar takutnya itu kebakaran kayak gitu. Udah saya keluar. Tiba-tiba langsung muncul asap. Asap tebal gitu. Tapi nggak tahu dari korsleting listrik atau apa? Nggak tahu. Dari mana Bu awalnya Bu? Cuman asap aja tebal gitu. Upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan memakan waktu lebih dari setengah jam akhirnya membuahkan hasil. Api yang sempat membesar akhirnya berhasil dipadamkan meski sejumlah rumah telah hangus terbakar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita awal informasi pagi ini, pemirsa. Musibah kebakaran melanda sejumlah toko lantai 5 Mall Ciputra, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada dini hari tadi. Meski tak ada korban jiwa, namun sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi. Parah, makin gede apinya coy. Kobaran api membakar lantai 5 Mall Ciputra, Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kobaran api dan kepulan asap tebal memenuhi seluruh isi gedung mall. Sejumlah penghuni hotel Mall Ciputra dievakuasi keluar gedung. Tugas pemadam kebakaran yang berada di lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Menurut penghuni hotel, dirinya diimbau untuk keluar dari hotel karena ada kebakaran di lantai 5 mall. Belum diketahui penyebab kebakaran ini dan 80 petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Tadinya kan belum ada interupsi, masih stay aja, tapi nggak apa-apa kalau mau evakuasi aja katanya. Asap apa gimana? Diinfokan apa Bang? Asap di lorong udah kelihatan asap. Lorong udah asap ya Bang? Bang, diinfokan sama pihak hotelnya apa Bang? Suruh ke lobi sih. Karena apa Bang? Karena ada kebakaran di lantai di Pemirsa, warga panik dan meminta seluruh warga untuk keluar rumah saat angin puting beliung melanda rumah mereka di Grobogan, Jawa Tengah. Ratusan rumah rusak dan sebagian tertimpa pohon akibat peristiwa ini. Ya Allah, minggir, jom lebu. Ya Allah. Tutup. Tekan ke ini. Astagfirullahaladzim. Kepanikan warga desa Plosoharjo, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah terjadi saat pusaran angin puting beliung berputar mendekat perlahan ke rumah mereka. Mereka berteriak meminta agar seluruh warga waspada dan menutup rumah masing-masing. Pusaran angin yang berada di atas desa menyapu seluruh benda ringan hingga berterbangan kemana-mana. Angin puting beliung ini juga merusak sejumlah rumah. Dari pendataan perangkat desa Plosoharjo, lebih dari 100 rumah di beberapa dusun mengalami kerusakan yang rata-rata terjadi pada genting rumah. Namun beberapa rumah mengalami kerusakan sedang, di mana dinding rumah yang terbuat dari bahan kayu jebol. Warga kini melakukan gotong royong membersihkan puing bangunan dan mengganti genting mereka yang rusak. Sementara rumah yang tertimpa pohon tumbang akan dilakukan pemotongan sembari menunggu kedatangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan, Jawa Tengah. Ada yang tertimpa pohon, semalam sudah ada BPBD ke sini juga PLN juga, tapi untuk penanganan nanti pagi ini mau dilakukan pemotongan nanti, Pak. Selain merusak rumah, angin puting beliung juga merusak bangunan perpustakaan Sekolah Dasar Negeri 2 Plosoharjo. Pohon tumbang menimpa gapura sekolah. Pihak sekolah kemudian memotong pohon tumbang menggunakan gergaji mesin. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan.
Viral di media sosial, video evakuasi 2 ekor buaya berukuran hingga 3 meter dekat pemukiman warga di Cianjur, Jawa Barat. Ya, buaya tersebut lepas dari penangkaran lantaran tembok pembatas sempat ambrol saat diguyur hujan deras. Beginilah rekaman video amatir warga saat proses evakuasi 2 ekor buaya berukuran 3 meter yang terlepas dari penangkaran di dekat permukiman warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Buaya-buaya ini lepas dari penangkaran karena tembok dekat pembatas kolam buaya jebol akibat hujan deras Rabu kemarin. Sedikitnya 80 ekor buaya berada di penangkaran milik warga tersebut. Buaya-buaya ini merupakan milik BKSDA yang dititipkan ke penangkaran milik warga sejak tahun 2016. Belum diketahui secara pasti jumlah buaya yang lepas, namun warga sudah menangkap 3 ekor buaya di lokasi berbeda. Jadi intinya kemarin mungkin ada kejadian di mana hujan lebat yang menimbulkan jebolnya dinding pembatas penangkaran buaya di situ. Nah, untuk ininya udah ditindaklanjuti untuk ditutup jalur yang keluar itu. Nah, satu sisi yang ada dua ekor buaya yang lepas dan itu juga statusnya udah ketangkep juga dan sisanya masih dalam tahap pencarian. Hingga saat ini petugas dari penangkaran masih melakukan penyisiran di sekitar penangkaran. Selain itu, warga juga diimbau untuk menghindari area sungai karena diduga sungai menjadi tempat persembunyian buaya lepas. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Pemirsa, dikira melihat lapangan saat akan parkir memutar arah, satu mobil yang dikendarai seorang lansia terperosok hingga nyaris tercebur ke dalam danau buatan di Ciracas, Jakarta Timur. Ya, pengemudi selamat namun syok, sementara mobilnya belum dievakuasi. Mobil ini nyaris tercebur ke dalam danau buatan di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Kondisi mobil rusak parah di bagian depan. Pengendara mobil yang merupakan lansia berhasil menyelamatkan diri namun syok akibat insiden ini. Kejadian berawal saat pengemudi hendak memutar balik dan mengira danau buatan adalah lapangan kosong. Dengan percaya diri, pengemudi melajukan mobilnya dan langsung ngerem mendadak saat tersadar. Dari dari Cibubur. Itu, saya mau putar balik, tapi dari bawah itu nggak kelihatan. Itu ada danau, saya naik, tahu-tahu mobil langsung terus gitu. Tapi Bapak luka-luka nggak tadi? Kalau masalah luka nggak, sesudahnya itu aku udah di dalam mobil itu nggak bisa apa-apa. Kondisi mobil yang nyaris tercebur ini sempat jadi tontonan warga sekitar lokasi lantaran menunggu dievakuasi petugas dari Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi bersama dokter forensik melakukan ekshumasi dan otopsi siswa SMP bernama Rindu Syaputra Sinaga yang diduga tewas usai dihukum skot jam 100 kali oleh gurunya. Ya, proses tersebut berlangsung selama 3 jam dan disaksikan langsung oleh pihak keluarga. Autopsi berlangsung setelah makam Rindu Syaputra dibongkar di TPU Desa Negara Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Proses autopsi dihadiri tim dokter forensik, polisi, keluarga korban, dan kuasa hukum. Tak hanya itu, warga juga ramai memadati area TPU untuk menyaksikan proses pembongkaran makam dan autopsi jenazah Rindu Syaputra. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Dokter forensik telah mengambil beberapa jaringan dari tubuh korban guna diuji di laboratorium. Kemarin gurunya sudah kita panggil, tetapi masih belum kita masukkan dalam pemeriksaan. Seperti itu. Dokter Duga ditahan. Kenapa? Dokter Duga sudah ditahan. Ini masih
untuk itulah, untuk menjaga kejelasan kita seperti itu. Tetapi memang ini sudah kita tindak lanjuti, kita sudah ada laporan polisi kepada kita dan kita tindak lanjuti dengan proses ekshumasi pada hari ini. Pelaksanaan autopsi ini adalah tindak lanjut dari laporan keluarga korban ke pihak kepolisian soal adanya dugaan tindak kekerasan guru terhadap muridnya. Pihak kepolisian telah memeriksa 9 saksi dan guru wanita yang bernama Seli Winda Hutapea yang memberikan hukuman Scott Jam 100 kali kepada korban. Dari Deli Serdang, Rizky Fauzan melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar gladi bersih hari ulang tahun ke-79 TNI di Silang Monas yang dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Gladi bersih ini menampilkan kegiatan seperti parade, aksi bela diri hingga terjun payung. Menjelang upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-79, TNI menggelar gladi bersih yang diikuti oleh ratusan ribu personil TNI. Gladi ini dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah jajaran. Gladi bersih kali ini menampilkan anggota TNI yang sedang berlatih untuk mempersiapkan rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada Hari Ulang Tahun TNI ke-79 pada 5 Oktober 2024 mendatang. Upacara peringatan akan menampilkan kegiatan parade upacara militer, defil, aksi bela diri, berkuda, hingga demonstrasi udara. Untuk upacara parade dan defil, TNI mengerahkan sekitar 100.000 personil pasukan dan 1.059 alutsista yang dipamerkan. Upacara peringatan akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo yang akan bertindak sebagai inspektur upacara. Hari ulang tahun ke-79 TNI, di mana TNI mengambil tema seluruh TNI bersama rakyat siap dan mengawal suksesi kepemimpinan nasional untuk Indonesia maju. Ke tenda sisi timur. Pada saat pelaksanaan upacara 5 Oktober yang nanti pada hari Sabtu, dihadiri sebagai inspektur upacara Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini memang dilaksanakan bukan hanya TNI, tetapi 3 matra sangat berperan di dalam kegiatan tersebut. Rencananya masyarakat bisa melihat berbagai pertunjukan ini di Silang Monas pada Sabtu 5 Oktober 2024 mendatang. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat resmi menetapkan 9 pimpinan untuk periode 2024-2029. MPR RI periode ini diketuai oleh Ahmad Muzani dari fraksi Gerindra. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menggelar sidang paripurna ketiga di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis pagi. Sidang digelar untuk menetapkan dan melantik pimpinan MPR periode 5 tahun mendatang. Sidang dipimpin oleh pimpinan MPR sementara, yakni anggota Majelis Tertua dan Termuda, Guntur Sasono dan Larasati Moriska. Sidang tersebut menyepakati dan menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani sebagai Ketua MPR RI periode 2024-2029. Muzani didampingi oleh 8 Wakil Ketua MPR RI dari 7 fraksi MPR dan 1 kelompok DPD selama 5 tahun ke depan. Ketua MPR periode 2024-2029 adalah Haji Ahmad Muzani dari fraksi Gerakan Indonesia Raya.
Ahmad Muzani dari fraksi Partai Gerindra memimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2024-2029. Muzani didampingi Wakil Ketua MPR RI yang diisi oleh pimpinan masing-masing fraksi. Fraksi PDI Perjuangan diwakili oleh Bambang Wuryanto atau yang dikenal Bambang Pacul. Sementara dari Golkar diisi oleh Kahar Muzakir. Kemudian dari Partai Nasdem ada Lestari Murdiat, dari PKB Rusdi Kirana. Selanjutnya dari PKS ada Hidayat Nur Wahid, dan dari Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Kemudian dari Partai Demokrat ada Edi Baskoro Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ibas. Dan dari Dewan Perwakilan Daerah diwakilkan oleh Archandra Muhammad Akbar Supratman. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bakamla mengevakuasi 3 nelayan yang kapalnya tenggelam di perairan Batam, Kepulauan Riau usai dihantam gelombang. Kejadian ini pertama kali diketahui sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Usai menerima laporan kapal tenggelam yang berisi 3 anak buah kapal, Komandan KN Tanjung Datu 301, Kolonel Bakamla Rudi Endratmoko memerintahkan tim untuk mengevakuasi. Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tim evakuasi dari KN Tanjung Datu 301 tiba di lokasi dan berhasil mengevakuasi 3 nelayan ke kapal menggunakan Sea Rider. Kapal nelayan yang terbalik juga ditarik. Setelah berada di atas kapal KN Tanjung Datu 301, tim medis memeriksa kesehatan ketiga nelayan. Dari hasil pemeriksaan, 2 nelayan dinyatakan dalam kondisi sehat, sementara 1 nelayan mengalami hipotermia. Setelah kondisi stabil, ketiga nelayan diserahkan kepada pihak keluarga. KN Tanjung Datu melaksanakan operasi dengan sandi Operasi Padma Yudhistira C pada pukul 16.00 menerima info dari VTS Batam bahwa ada nelayan mengalami kecelakaan di timur Pulau Batu Berhenti. Pada pukul 16.30 KN Tanjung Datu menurunkan tim VBSS untuk melaksanakan pertolongan kepada nelayan yang mengalami kecelakaan tersebut.